Oke, kita main tebak kata. Kamu udah ngerti kan cara mainnya? Tidur. Ngantuk. Bukan, tidur. Mantau. Bukan, tidur. Apa ya? Kamar? Bukan, Beb. Tidur. Gue cuma tidur doang sih. Ada yang lain apa? Ya emang cuma itu doang cluenya, tidur. Merem. Bukan tidur. Mimpi? Tidur loh, Beb, tidur. Ya itu semua aku jawab berhubungan sama tidur kan? Tidur, Beb. Malam. Bukan Snow, tidur. Kalau gitu siang, tidur siang. Bukan, tidur. Tidur, tidur. Duh, apa sih? Selimut. Sabar. Bukan, Beb, tidur. Snow White. Kok jadi Snow White? Kan dia tidur, terus bangun pas dicium sama pangeran. Kamu mau? Awalap. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku Jubaida dalam program kesayangan kita, Selit, membantu Julid. Tapi perjuangan kita hari ini adalah, kenapa ya? Kalau mau minta password wifi sama mama, kok susah kali? Macam majikanku ini nah, kalian tengok sendiri. Mama, password wifi-nya diganti ya? Iya, diganti sama papa kemarin malam. Emang kenapa? Papa mah, nanti kalau pulang Celo marahin. Celo lagi pengen nonton Cocomelon, ma. Minta passwordnya dong, ma, please. Bersihin rumah dulu, jangan main iPad terus. Celo, kok internet nggak bisa sih? Kok main Roblox nih, udah janji sama teman-teman. Kok mendingan ke lantai deh. Buat apa? Ya biar cepet selesai dong. Nanti baru dikasih password wifi-nya sama mama. Capek banget. Lapol, ma, udah kelar semua. Lu mau udah latih? Semua akan kami lakukan demi password wifi. Ma, minta passwordnya dong. Loh, tadi kan mama udah bilang. Hah? Bersihin rumah dulu, jangan main iPad terus. Huruf kecil semua, gak pakai spasi. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat Pan AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesin error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Hah? Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan sang petugas bandara menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914. Membawa 6 awak dan 57 orang penumpang. Dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Tolong, Jamret! Mau kemana? Minggir. Keren, ganteng banget. Ampun bang. Ini tas kamu kan? Wah, makasih ya. Sumpah, kamu tuh jantan, maco, kayak pahlawan di film-film action gitu. Tolong, Jamret! Mbak, ini tasnya. Tolong! Kok malah teriak, Mbak? Kamu teman mereka kan? Kamu pasti komplotan mereka. Jangan-jangan kamu mau hipnotis aku kan? Tolong! Axel, hari ini tuh giliran kamu piket ya?
pendiam banget ya. Itu baru cowok sejati, nggak banyak ngomong. Cool banget. Hari ini giliran kamu yang piket kan? Orang kalau nanya dijawab. Asopan banget. Lo punya mulut kan? Udah berasa jadi paling cool sedunia ya? Cupu. Kamu mamam dulu ya. Celo itu, mulut kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Ya. Gak kelihatan lah kalau secepat itu. Yang bener dong. Lah. Udah bercandanya, kok serius? Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Lah. Gak lucu, Celo. Kelihatan gak kok? Enggak. Lah. Lah. Udah stop, Celo. Lah. Gue jadi ngeledek. Lah. Mama. Bro, lo tau gak sih? Kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen, malah suka nyari ribut. Mulai. Kayak caper buat ngajak berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih, lagi ada ayam gak ada masalah. Tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, mendadak mereka rel. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran, woy. Apa sih alasan cewek begitu? Hai cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih. Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita. Yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kau minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga. Lu pacaran atau minum obat, bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Gak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah. Axel, pokoknya mulai hari ini kita putus. Putus, aku benci sama kamu. Kenapa lagi sih? Masih berani nanya? Pikir aja sendiri. Lagian apa hukumnya kemana-mana harus ngabarin kamu? Wajib hukumnya. Kamu harus laporan ke CLO 1 kali 24 jam. Enggak. Ayo kita lurusin. Aku mau nanya sama kamu. Kalau aku balas chatnya lama, itu tandanya? Kamu udah gak sayang sama aku lagi. Kamu gak care. Kamu udah berubah. Gak kayak Axel yang aku kenal dulu. Kalau kamu yang balas chatnya lama, itu tandanya? Ya kan bisa aja aku lagi skincarean atau lagi mandi. Ya pahamin aja lah. Biasa, cewek. Lanjut. Kalau aku boncengan sama cewek lain, itu artinya? Fix, kamu selingkuh. Kalau kamu yang boncengan sama cowok lain, itu artinya? Ya gak apa-apa, kan aku gak ada perasaan sama dia. Emang kamu gak percaya sama aku? Mana mungkin sih aku selingkuh? Nah, jadi kalau aku marah sama kamu, boleh dong? Gak boleh, kamu gentleman bukan. Jadi cowok tuh gak boleh kasar. Tapi kok kamu sekarang marah-marah sama aku? Ya wajar lah, kan aku membenarkan kesalahan kamu. Lagian tuh kamu harus bersyukur punya pacar kayak aku, Axel. Aku tuh. Dah lah. Karena banyak banget dari kalian yang bilang, Kak, kok Snow sama Elliot mirip banget sih sampai gak bisa dibedain? Jadi sekarang, mari kita make over Elliot. Pertama, kita ganti bajunya dulu. Model baju barunya sebenarnya agak-agak mirip sama yang lama sih, guys. Bedanya, ini tuh kelihatan lebih dewasa aja. Soalnya vibes-vibes anak motor gitu, guys. Tuh, lihat, ada hoodie-nya. Bagus banget kan? Nah, tuh, set. Untuk rambut itu udah setelan dari pabriknya, jadi terima aja lah ya, nak. Well, yang namanya anak sama bapak, kalau satu cetakan, ya wajar dong. Terus kita pakai nanti, guys. Ini tuh properti aksesoris yang aku tunggu paling lama. Karena aku gak mau yang terlalu gede, guys. Jadi ini tuh diameter cuma 8 mili. Oke, pasang satu lagi. Sip, mantap. Menurut kalian penampilan Edit yang baru ini cocok gak? Buat Snow, gimana kalau kita kasih dia kacamata aja? Supaya looks-nya lebih kelihatan tua. Maksudnya? Oke guys, bantuin pilih kacamata buat Snow yuk. Ini warna silver pilihan pertama. Kalau ini bentuknya cat eyes dan warnanya hitam, ini adalah pilihan kedua. Sama kayak kacamatanya Jin, cuma beda warnanya aja. Ini pilihan ketiga. Yang mana guys?